sebenarnya lebih efektif mana melakukan perubahan untuk Indonesia ke depan yang lebih baik gitu ya, dengan berada di luar seperti hari ini misalnya menjadi komika, atau justru lebih masuk ke dalam misalnya, yang bisa ikut menentukan, mengambil kebijakan seperti itu. Oke. Kalau anggapan umumnya kan ke dalam. Anggapan umumnya gitu, masuk dong ke dalam. Nah, Tapi kan kita kan di dalam semua orang itu cuma nurut sama beberapa orang yang ada di atas doang kok. Bawang Pacul yang ngomong. oh gitu. Loh kan Bawang Pacul ngomong di depan Mahfud MD. Ya kita mau apa sih Korea ini bisa apa sih? Kalau dia bilang oke kita oke, kalau dia bilang nggak oke kita nggak oke. Itu benar itu. Sebel. Tapi itu benar. Kan saya punya skakmat, silakan ditonton. Boleh. Siap. Saya ngobrol sama Rahayu Saraswati Jaya Hadikusumo. Gerindra. Ponakannya Pak Prabowo. Dia ngomong sesuatu yang mungkin oleh banyak orang menyebalkan, tapi benar. Dia bilang, gini Denji, lu ngerasa aneh nggak sih ada caleg nih, misalnya saya nyalek, datang ke rakyat. Saya bilang, saya kalau misalkan jadi anggota DPR, saya akan perjuangkan biar atlet-atlet bisa punya uang pensiun. Saya bilang kayak gitu. Oh menarik tuh, saya pilih gitu. Saya duduk di DPR, emang ini bisa diperjuangkan? Kalau partainya nggak mau, masuk prolegnas juga enggak. Saya mesti mikir gimana caranya supaya ini isu seksi, supaya partai pengen ikut-ikutan, ya biar dapat nama. Tapi kalau si anggota DPR nggak punya kemampuan untuk ngegerakin massa dan nggak punya kedekatan ke atas, jadi apa itu anggota DPR? Makanya salah itu anggapan yang masuk ke dalamnya bisa ngubah. Kecuali saya anaknya Pak Jokowi, anaknya Bu Mega, anaknya Pak SBY, anaknya Surya Paloh, anak semua orang ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat yang bersamaan, rakyat Indonesia nggak ada yang bantu untuk ingatkan bahwa terlepas dari lu setuju atau enggak, lu tuh punya tanggung jawab sebagai rakyat Indonesia tuh. Terlepas dari lu nyoblos atau enggak, bayar pajak atau enggak, sebenarnya sih bayar ya, kita beli minum juga bayar pajak. Terlepas dari itu semua, lu tuh punya tanggung jawab. Nah sekarang kalau misalkan, katakanlah saya masuk ke dalam, yang ngomong ini siapa? Emang rakyat-rakyat Indonesia ini mau ketemu sama politisi? Enggak mau. Mereka mau ketemu Panji, bayar malah. Nah jadi, daripada saya ke dalam, mendingan saya di luar. Ini kayaknya nyambung nih. Kenapa? Kalau di dalam itu tadi ada hambatan struktural, nggak bisa sendirian mutusin apapun. Gua siapa nih di dalam gitu. Ini kaitannya dengan no viral no justice. Di luar kan? Kalau konteksnya itu kan logikanya dia di luar. Betul. Diramein, digital social movement dan sebagainya. Akhirnya pengambil kebijakan dipanggil presiden. Lu baca tuh, rame nih, kita lagi dipojokin, ambil keputusan segera. Dan itu banyak terjadi. Dalam situasi sekarang pergerakan era digital yang makin luas dan sebagainya, kayaknya jangan-jangan itu paling efektif. Ya, itu efektif dan secara kultural itu Indonesia banget kan. Kelihatannya jelek nih, tapi coba kita pilih baik-baik. Dari dulu sampai sekarang juga, bukannya kita kalau ada masalah nyari backingan. Di sekolah juga gitu. Tawuran tuh apa sih asalnya? Ada orang sebelah sama kita lapor. Tadi gua udah gini, datang berlima, habisin, begitu mulu kan. Akarnya itu adalah, kalau kutipan saya, gotong royong tuh punya saudara kembar, namanya keroyokan. Gotong royong sama keroyokan mirip kan? Bersama-sama ngelakuin sesuatu, hanya saya beda tabiat. Mirip kan? Rame-rame bersama-sama ngelakuin sesuatu, beda tabiat. Jadi pada saat yang bersamaan kita emang masyarakat gotong royong, tapi kita juga keroyokan. Nah, balik lagi kayak gitu tuh, no viral no justice. Emang itu kita. Kita bersyukur kita punya begitu. Coba kita nggak punya kayak gitu. Jadi apa Indonesia? Untung kita punya no viral no justice. Bersyukur aja, iya. Tentu ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Ada orang yang pura-pura jadi korban. Justru kebalik, pura-pura jadi Cape Crusader-nya. Di sosmed itu banyak akun-akun tidak bernama. Akun-akun tidak berwajah. Yang memposisikan diri, saya bantu viralin. Ada masalah, saya viralin. Saya akan membantu. Jadi vigilante mereka tuh. Jadi kayak Batman tapi di sosmed. Gini, kenapa tadi kita pertanyaannya adalah, karena kan secara tatanan politik ini sudah adalah wakil-wakil rakyat. Di DPR provinsi, kabupaten, kota, ada semua. Ya, persoalannya nggak selesai-selesai. Yang kedua, itu nggak jalan lah. Ya, tapi kan sistemnya itu, konstitusi kita.
Makanya adalah istilah namanya ekstra parlementer, ya kan? Nah, aku melihat No Viral No Justice itu digital social movement. Ekstra parlementer gaya baru lah ya. Oh iya. Iya. Dan Ekstra ternyata parlementer, terbukti kok. Banyak kasus-kasus yang akhirnya muncul itu akhirnya punya atensi, kemudian dibahas. Kalau enggak akan keluar itu. Banyak lah kita sebut Vina dan sebagainya. Tapi ada sedikit penyakitnya, kita jadi dikit-dikit langsung ke sosmed. Nah, Selesaiin dulu. Saya selalu bilang, kalau di siniar saya selalu bilang, kalau ada masalah, selesaiin dulu antar lu. Jangan dikit-dikit nyari backingan. Malu sendiri ntar lu. Backingnya di sosmed. Banyak banget kan yang ceritanya pengen ngeviralin orang, dia yang malu. Baru aja nih akhir-akhir ini ada ojol kalau nggak salah, beli apa ya, kayak gentong apa gitu. Dia pengen, saya viralin ya. Pas viral dia yang malu, dia yang salah. Jadi kita juga nanti nggak punya kemampuan sosial gitu, nggak punya kemampuan untuk Menyelesaikan masalah. selesaiin dulu aja.